adalah sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah rawa, air asin, atau payau di sepanjang garis pantai. Tumbuhan ini memiliki adaptasi khusus untuk hidup di wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Mangrove biasanya ditemukan di estuari, laguna, dan daerah pantai tropis atau subtropis. Ciri khas mangrove antara lain akar udara yang menjulur ke atas, pneumatofor, atau akar udara yang menjulur ke bawah, akar penyelam, yang membantu tumbuhan ini untuk mendapatkan oksigen dari atmosfer karena tanah sekitar wilayah mangrove dapat bersifat rendah oksigen. Beberapa spesies mangrove yang umum meliputi Rhizopora, Avicennia, Bruguera, dan Soneratina. Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki sebaran terluas di dunia, yakni sekitar 23% atau 3,49 juta hektar di luas total mangrove sedunia. Terbentuknya mangrove berawal dari inisiatif seorang individu yang tergerak hatinya untuk melestarikan kawasan lingkungan pesisir dan bahkan berpotensi menjadi wisata alam yang mengedukasi. Menanam mangrove merupakan hal yang dilakukannya setiap hari, yang dulunya telah menjadi pengikisan tanah pantai. Namun lambat laun tanaman mangrove pun meluas dan lestarinya lingkungan pesisir. Pada tahun 2013, Toyota Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Karawang. Dalam hal ini, DLHK Karawang serta melibatkan masyarakat sekitar kembali memperluas area penanaman mangrove. Selain itu, dibentuklah kelompok sadar wisata atau Pokdawaris dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kawasan hutan mangrove Cilebar. Pokdawari secara perlahan berhasil mengembangkan hutan mangrove Toyota menjadi tempat wisata mangrove, sehingga pendorong Toyota Indonesia lebih mengembangkan edu wisata. Penanaman mangrove terus dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap abrasi, dan aktivitas Pokdarwis dijalankan untuk merawat dan menjaga lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Cilebar menjadi saksi perjalanan panjang melawan abrasi dan menjadi destinasi wisata mangrove yang berpesona. Sejarah mangrove di Indonesia sudah tercatat ratusan tahun lalu. Pada masa kerajaan-kerajaan pesisir hutan, mangrove dimanfaatkan sebagai sumber kayu, bahan bakar, serta tempat pencari ikan, kepiting, dan kerang. Selain itu, mangrove juga digunakan sebagai benteng alami untuk melindungi permukiman dari gelombang laut dan angin kencang. Ketika masa penjajahan Belanda, banyak hutan mangrove ditebang untuk dijadikan tambak garam maupun lahan perkebunan. Namun, setelah kemerdekaan, kesadaran akan penting mangrove mulai tumbuh kembali, terutama karena perannya dalam menjaga garis pantai dari abrasi. Masuk ke era modern, mangrove tidak hanya dipandang sebagai ekosistem penting bagi lingkungan, tetapi juga sebagai potensi wisata, pendidikan, dan penelitian. Berbagai program rehabilitas mangrove terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, hingga kelompok masyarakat pesisir. Saat ini, mangrove menjadi simbol pelestarian alam sekaligus warisan ekologi dari harus dijaga untuk generasi mendatang.
mangrove yang pertama melindungi pantai dari abrasi, yang kedua memperbaiki habitat pantai dan lingkungan pesisir, yang ketiga menyerap karbon, yang terakhir sebagai sumber plasma nutfat. Ini adalah wisata mangrove atau hutan mangrove yang ada di Cilebar, didirikan oleh Toyota Indonesia.